Jadi kalau video nggak masuk. Tapi kalau kan ada mode video dan mode rekam gambar. Paham nggak? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna Inilah kayaknya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ilmihi fi darain al-Fatihah. Sekali-kali. Alhamdulillah. Pasang. Hari pun makin Ya Rasulullah, salamu alaihi ya rafi'an syani wa daraki. Ya Rasulullah, salamu alaihi afatayati wa tal'alami ya muhailal judi wal karami. Allah, salamu alaihi. Nahnu jiranun bidil harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Allahumma shalli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dua kalinya supaya tetap semangat buat kita hari ini dan bahkan di penghujung bulan Safar ini kita sangat berbahagia sekali menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya sampaikan meneruskan kajian yang dulu pernah kita bahas, saya akan coba ulas kajian yang terdahulu. Dahulu kita mengkaji tentang bagaimana cara dan tata cara untuk buang hajat. Nah, buang hajat itu ternyata tidak sekedar buang hajat, tapi ada tata cara yang kemudian menyempurnakan hajat kita. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdumul rijlu yusra fi dukhuli. Pada saat ketika kita masuk ke dalam tempat yang kita tuju, maka yang lebih utama mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu daripada kaki yang kanan. Artinya, kalau kita menuju ke tempat yang mungkin yang kotor, maka lebih afdol melangkahkan kaki
dan bahkan jadi satu mulazamah kita, kebiasaan kita dalam rangka untuk menjaga adab. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya kita melakukan kegiatan seperti itu sampai memakai adab ketika masuk ke ruang makan, ke ruang hajat kita menggunakan kaki kiri, kemudian keluarnya menggunakan kaki kanan. Ternyata di situ ada koneksitas, ada kesinambungan antara otak dengan kaki yang kemudian kita gerakan. Apa koneksitasnya? Ketika keburukan yang kita rasakan dan bahkan ketika kita melihat keadaan seperti itu, refleks untuk segera untuk menyingkirkannya. Nah, kemudian kalau kemudian yang baik ke tempat yang baik dengan yang kanan, maka kita refleks untuk mengamalkannya. Jadi ada satu kesinambungan. Kalau yang kiri refleks untuk meninggalkannya, kalau yang kanan refleks untuk mewujudkannya. Kebaikan secepatnya untuk diwujudkan. Maka ketika kita melangkahkan kaki kiri, sebenarnya kita menghindari sesuatu yang buruk dengan melangkahkan kaki kiri. Kalau kemudian sebaliknya, bahkan ketimpangan, ya, mestinya kaki kiri kemudian bahkan dimasukkan dengan kaki kanan, ini sesuatu yang ketimpangan. Karena antara yang buruk dengan yang baik itu berbeda, sangat jauh sekali berbeda. Apa perbedaannya? Kalau yang baik cenderung untuk bersih, suci, dan mulia. Kalau yang buruk cenderung kepada sesuatu yang kotor, keji, dan bahkan munkar. Nah, disinilah sisi bagian hidup dalam ibadah kita. Sampai sedetil apapun ketika kita buang hajat, kita sampai menggunakan sesuatu yang memang kita lakukan semestinya. Masuk ke ruang toilet dengan menggunakan kaki kiri, kemudian walumna fi khurujihi minal bina, dan kaki kanan keluar dari bangunan tersebut. Ustaz, kalau ceritanya dulu kayaknya nggak ada pembatas karena janggal masuknya ya. Janggal kan memang ada pembatas ketika kita masuk ke tempat itu, berarti kita langkahkan adalah kaki kiri. Kalau kemudian sekarang kan sudah terbatas dengan sekat bangunan. Pada saat ketika kita masuk, sudah kita baca doanya duluan tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa sampai diatur begitu? Karena memang kita sedang memprosesi tentang kesempurnaan ibadah kita untuk menghadap kepada Allah. Maka dimulai dari proses saat ketika kita masuk, kemudian kita baca doa untuk perlindungan. Kenapa kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa itu sebelum masuk? Karena memang tempat-tempat yang kotor itu sering dihinggapi oleh makhluk yang halus. Nah, kalau kemudian tempat yang kotor sering dihinggapi dengan makhluk-makhluk yang halus, kemudian tidak ada tameng yang kita baca, tidak ada zikir yang kita ucapkan, maka boleh jadi nanti ada semacam gangguan yang kemudian kita tidak merasakan gangguan itu. Apakah was-wasnya selalu ada atau semangat ketaatan kita mulai berkurang karena kita tidak merasakan sesuatu yang tidak kelihatan. Bahkan ketika kita masuk ke dalam toilet dan ketika kita mau mandi, ada doa yang kemudian jangan sampai tubuh kita dilihat oleh makhluk yang lain. Itu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita baca ini, pada saat ketika kita buka baju kita di ruangan mandi kita, maka makhluk yang halus tidak bisa melihat dalam bentuk tubuh kita. Itu tertutup secara aura yang gaib. Ustaz, apa iya makhluk yang gaib itu suka genit? Bapak Ibu, makhluk halus itu memang tidak genit tapi suka mengganggu. Nah, supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang tadi, maka ada tameng-tameng, ada zikir-zikir doa yang memang kita baca di saat ketika kita masuk ke tempat yang kotor. Di antaranya tadi kita baca doa untuk masuk ke toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika kita melepas baju kita, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah.
makhluk yang tidak kelihatan oleh mata kita, maka doa itu bisa memberikan tameng, jadikan satir pelindung supaya dia tidak melihat tubuh kita. Meskipun tidak di kamar kita atau di ruangan, meskipun bukan di toilet atau di kamar kita lagi buka baju, baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Elokan Ustaz makhluk gaib suka sama kita. Bukan suka tapi suka jahil sama kita. Jangan sampai kita diganggu, maka ada doa zikir yang memang jadi tameng buat kita. Maka doa itu bagian dari tameng perisai untuk menjaga diri. Bahkan dalam hadis Nabi, al-ma'u silahul mu'minin. Doanya orang yang beriman itu senjatanya orang yang beriman. Doa. Kalau mereka punya senjata yang luar biasa, tapi kita senjatanya adalah doa. Nah, doa ini menjadi satu senjata yang ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah ijabah luar biasa ketika Allah ijabah sesuai dengan kemauan dan hajatnya. Ini tameng buat kita, senjata buat kita. Ya, senjata itu luar biasa Pak. Tidak hanya fokus dalam benda yang kita tuju, tapi menjadikan satu hal yang maknanya luar biasa. Ketika kita berdoa ditujukan kepada seseorang yang kemudian seseorang itu mungkin susah untuk dibukakan mata hatinya, tapi ketika kita berdoa Allah buka mata hatinya, yang kalbul sabit qalbahu ala dinika wa itu sekejap mata langsung Allah buka mata hati. Kalau menurut kita ya Allah tadi bocah ya diajarin apa yang bisa ngerti susah banget aku. Ada doa yang bisa kita sampaikan sebagai senjata ampuh untuk berubah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mau berubah tentang nasib seorang selama dia belum mau berubahnya. Nah, cara untuk merubah keadaan kita yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Udah lama saya begini terus, tapi ikhtiar saya kok nggak ada temunya. Maka saya bilang ini ikhtiar dalam bentuk apa? Kalau ikhtiar dalam bentuk jasmani semua orang sudah dilakukan, tapi ikhtiar secara rohani ini yang perlu dikuatkan. Biasanya ketika kita berzikir seadanya sederhana saja 33. Kalau ada masalah lebih hebat lagi, kita mestinya lebih hebat lagi. Doanya pun lebih hebat lagi. Bukan sekedar ya Allah ampuni dan maafkan, ya Allah berikanlah kabulkanlah doa dari jamaah kami, ya Allah, kebutuhan kami. Lebih hebat lagi doa kita, lebih detail lagi. Dan itulah sesuatu yang kemudian harapan Allah kepada hamba-Nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dengan doa-doa zikir yang kita bacakan itu merupakan satu senjata petunjuk yang Allah berikan kepada hati. Kita lanjut. Ya. Jadi itu hikmahnya kenapa kita melakukan sesuatu yang buruk kemudian kita lakukan dengan yang diri, yang baik dengan yang kanan. Karena hikmahnya itu refleksi, yang buruk cepat ditinggalkan, yang baik cepat dilaksanakan. Kemudian di sini dilanjut, wala yaqulu qa'iman, dan jangan sekali-kali kencing dalam keadaan berdiri. Nah, Ustaz, di wastafel rumah kita atau wastafel di mana kita berdiri itu udah kondisinya dalam keadaan begini berdiri, gimana? Kondisi darurat itu tidak mengapa. Ya. Tapi yang lebih afdal adalah bagi laki-laki kencingnya dalam keadaan duduk. Nah, apa hikmah yang kemudian kita buang hajat air kecil dengan duduk? Karena dengan duduk itu semua cairan keluar. Sebab kalau kita berdiri tidak semuanya kita keluar. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ketika Nabi pulang dari peperangan melewati sebuah perkumpulan, kemudian Nabi menunggangi sebuah keledai. Keledai ini kemudian mengangkat Nabi. Lalu kata sahabat, Rasul ada apa ini? Ini yang kita lewati
kuburan yang kita lewatinya sedang disiksa oleh Allah. Kenapa Allah ya Rasul? Karena dia nggak bersih ceboknya, nggak bersih istinjanya. Maka kata Rasul diperintahkan untuk patah-patahkan pertama kemudian tancapkan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Sampai sedemikian begitunya kita memperhatikan bersih dalam kegiatan membersihkan hajat kita karena berkaitan dengan di alam barzahnya itu. Maka insya Allah kalau kemudian kita jadikan ini satu hal yang penting untuk menghindari dari sesuatu yang kita tidak inginkan seperti terhindar dari siksaan kubur, maka yang tepat adalah kita membersihkan hajat kita dengan 3 cara itu: rasanya, aromanya, dan warnanya. Nah ini sudah dibahas oleh fikih kita sama apa. Jadi walayabul qa'iman, dan janganlah mencuci dalam keadaan berdiri. Walayabul fil muktasib, dan jangan mencuci di tempat cucian, tempat mana kita mandi, di mana kita kemudian mencuci. Kenapa kita tidak dianjurkan untuk buang air kecil di tempat cucian? Karena itu kan tempat kita bilas. Kalau kemudian kita buang di situ, aromanya keluar. Akhirnya pakaian kita, baju kita yang dimana kita bisa bersihkan itu juga tidak menjadi satu kesucian. Maka tempat yang kita lakukan untuk mandi dan beres-beres, bersih-bersih supaya kondisi dalam keadaan bersih. Nah ini hikmahnya. Kenapa kita dianjurkan tidak buang hajat air kecil di tempat mencuci atau tempat kita buang hajat di situ? Fa'innahu ala salatu wassalam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amatal waswas minhu, itu tempat berkumpulnya jin waswas di tempat itu. Maka Bapak dengan hadis ini menunjukkan bahwa setiap apa yang kita buang hajat air kecil di situ, itu paling sering tempat kumpulnya jin waswas. Maka kalau kita buang di situ atau kita nyuci di situ, ya kita sama aja menempatkan posisi tempat kita di tempat dia. Ustaz, apa hubungannya ketika kita cuci dan kemudian kita buang hajat? Kan sudah dibilas. Betul, kalau sudah dibilas kan memang sudah hilang hajatnya, sudah hilang rasanya, sudah hilang warnanya, dan sudah hilang semuanya yang disebutkan 3 hal itu. Tetapi memang lagi-lagi di situ tempatnya berkumpulnya makhluk halus yang tanpa kita lihat dia kumpul di situ, dia senang di situ. Kemudian di sini disebutkan wala yastashabu syai'an alaihi ismullah. Jangan sekali-kali kita membawa ke dalam toilet tersebut ada nama Allah, apakah cincin atau apa yang dituliskan tentang nama Allah. Jadi hukumnya makruh. Ustaz, kalau kemudian nggak sengaja gimana bawa HP? HP di sini ada aplikasi, ya. Ke bawah. Kalau masalah HP kan memang yang kita bawa HP bukan Al-Quran, bukan buku zikir, tapi yang kita bawa adalah HP. Tanpa sengaja kita bawa HP ke dalam toilet dan kemudian di dalam HP itu ada aplikasi Al-Quran, tanpa sengaja itu dimaafkan. Contoh halnya begini, ada pertanyaan, Ustaz, seorang yang menghafal Quran kan memang dia seakan-akan membawa Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian ketika dia masuk ke toilet, yang dia masuk itu adalah jasadnya, bukan Al-Qurannya. Nah, ruhnya sudah tersimpan di dalam hati hafalannya. Nah, yang tidak boleh itu dalam bentuk aslinya yang dibawa ke dalam ruangan toilet tersebut. Nah, ini bisa dipahami seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan dalam adabnya, Imam Ghazali menyebutkan wala yadkhulu baital ma', jangan sekali-kali masuk dalam ruangan mandi tersebut
hasil ra'si meninggalkan potongan rambut. Nah, jangan sekali-kali meninggalkan potongan rambut. Apa hikmahnya kita mati kemudian meninggalkan sesuatu yang terlepas dari tubuh kita? Karena setiap potongan rambut atau yang disebut dengan apa namanya, kita kan sering pakai apa tuh, pakai handuk atau apa gitu yang menutupi kepala, topi kan. Kemudian kita taruh di atas, lalu kemudian jatuh dalam toilet. Nah, kenapa demikian? Karena memang sesuatu yang terpisah dari tubuh kita itu makhluk yang halus paling senang makan dari apa yang kita buang, apa yang kita pisahkan dari tubuh kita itu dimakan sama makhluk. Nah, berarti secara tidak langsung kita ngasih panen makhluk halus di situ. Nah, ini dalam sekali kajiannya. Ya. Jadi begitu Pak. Jadi kita menghindari dari hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya terjaga diri kita dari hal-hal yang kemudian yang kita tidak inginkan. Kan seringkali terjadi pada saat orang keluar dari toilet, perasaannya kok gak enak terus, perasaannya kok was-was terus. Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita tinggalkan di ruangan toilet tersebut. Apakah kita kan sering bersih-bersih buku, kemudian kulitnya terkelupas gitu. Kalau bisa memang kita bawa tempat sudah kita pisahkan, kemudian dibuang ke tempat yang lain, bukan di situ. Karena di situ tempatnya makhluk halus yang berbeda, dia paling senang kotoran-kotoran, senang kotoran-kotoran buat makan dan minum dia, kan gitu. Ini ada Pak ya, ada dalam rangka untuk menjaga kesempurnaan kita di dalam menjaga nazofah dan tohar seperti itu. Ya, kalanya. Wa yaqulu 'inda dukhuli bismillah a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Maka pada saat ketika mau masuk membaca bismillah a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh dengan ucapan bismillah atau dengan kalimat a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Di mana pada saat mengucapkannya? Pada saat ketika kita di luar, bukan di dalam. Di luar, pada saat di luar kita ucapkan, bukan di dalamnya. Ustaz, gimana kalau kemudian lupa, kemudian ingatnya di dalam? Baca di dalam hati, nggak boleh diucapkan. Kenapa nggak boleh diucapkan? Hukumnya makruh menyebut nama Allah di tempat di dalam ruangan tersebut. Atau juga dibaca au minal khabis, boleh dibaca. Kalau kemudian minal khubusi dibaca minal khabis wal khaba'is, sama, artinya sama-sama. Ada yang baca minal khabis atau minal khubusi wal khaba'is. Apa yang dimaksud khabis dan khaba'is? Khabis itu jin dari kelompok perempuan, wal khaba'is dari kelompok laki-laki, atau sebaliknya. Jadi minal khubusi aku berlindung dari jin perempuan dan jin laki-laki. Sampai demikian Rasul mengajarkan bahwa perlindungan ketika kita masuk dalam toilet kita. Makanya afdolnya, ini afdolnya. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, saya punya ukuran ruangan toilet cuma segitunya, nggak ada lagi yang lain. Kalau kita berbicara afdol, toilet kita, tempat duduk kita itu terpisah dari toilet kita. Kenapa? Karena pada saat ketika kita bersih-bersih, kemudian ada toilet yang kemudian di dalam ruangan tersebut, itu kemudian memberikan satu dampak yang tidak baik efeknya kepada saat ketika kita berduduk. Nah, ini bicara afdolnya. Kalaupun tidak ada sama sekali ruangan tertentu, misalkan memang ruangannya cuma seperti ruang, nggak ada yang lain, begitu. Boleh saja dalam keadaan seperti yang kita ketahui, tidak ada ruangan tertentu yang bisa dibuat untuk berwudu. Kalau kemudian ikhtiar Ustaz, sebenarnya ada wudunya di musola,
Tapi kalau buat ibadah kan memang kita jadi kesulitan. Berarti kita cari cara. Kalau sekarang modelnya bisa kita ambil selang atau ambil pipa, bikin tempat dulu tempat yang lain. Itu masalahnya Ustaz. Bijak agak ada buat beli pipanya. Ya, ini masalah ya. Itu masalah. Jadi kita bicara sesuatu ibadah itu sesuatu yang bisa gampang kita lakukan, tidak dipersulit. Menjalankan agama itu mudah tapi jangan dipermudah. Allah memberikan kemudahan buat kita di dalam beragama, di dalam menjalankan agama. Jadi sesuatu yang baik dilakukan sesuai apa yang kita bisa lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu konsep agama. Jadi kita menjalankan ketakwaan kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalkan kita bangun tahajud, kita sambungkan 2 rakaat, ya sudah laksanakan 2 rakaat. Kalau belum mampu 4 rakaat sampai 8 rakaat atau 12 rakaat, ya jangan dipaksa, nanti dijauhkan kita. 2 rakaat dulu, 2 rakaat, nanti lama-lama jadi senang nambah lagi, senang nambah lagi, dan begitu. Begitulah cara Allah memberikan kemudahan kita menjalankan agama. Tidak langsung kita lakukan. Sama ketika kita baca Quran juga begitu. Ya. Pertama kita baca beberapa ayat, kemudian sudah enak 1 ain, sudah enak 1 juz, masya Allah, luar biasa juga. Kalau sudah kita baca di setiap kali sholat 1 juz, berarti kan sudah seminggu bisa 1 khatam, masya Allah. Lupa saya bawa kacamata ini, wa inda khuruj, dan pada saat ketika keluar baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini wa uqiya fima. Ya, ini saya nggak baca karena takut salah saya. Pada saat keluar itu kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang adhaba anni, yang telah menghilangkan kepadaku ini yang membuat saya sakit. Apakah ketika kita sebelum masuk ke ruangan toilet perut kita mual, kemudian sakit, kemudian setelah kita buang hajat kita perasaan kita lega banget, maka kita baca, kita ucapkan terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kemudahan kotoran-kotoran yang ada dalam kita Allah keluarkan dari perut kita. Ini kan memang la haula wala quwwata illa billah. Semuanya tanpa kekuatan Allah tidak akan bisa. Dengan izin Allah kotoran itu keluar. Maka boleh jadi Pak, ini ternyata doa zikir pada saat setelah kita, pada saat kita selesai buang hajat kita. Semoga dikembalikan sehatnya kita. Ternyata ini doa sehat kita setelah buang hajat. Ada orang yang kemudian buang hajat, kemudian bolak-balik lagi. Boleh jadi belum Allah izinkan sehatnya dia pada saat dia buang hajatnya. Maka boleh jadi ketika doa yang kita baca 1 kali pada saat kita keluar dari toilet, kemudian Allah sehatkan, Allah afiatkan, dan Allah legakan kita, Allah izinkan kembali kita sehat untuk beraktivitas kembali. Ini hikmah kita baca doa itu. Kita sering rasakan dan bahkan kejadian-kejadian pada saat buang hajat, buang air besar, pada saat sudah selesai buang air kecil lagi, terus berulang. Kalau bahasa kamu kita namanya apa ya? Beser atau apa ya? Apa namanya Pak? Beser ya? Iya. Ya. Jangan sampai kemudian kita beser terus. Maka ada doa yang Allah izinkan, ada doa yang Nabi ajarkan supaya setelah selesai kita buang hajat Allah sehatkan kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah. Berarti kan ucapan syukur alhamdulillah Allah telah mengeluarkan penyakit-penyakit yang tadi kita rasakan. Bayangkan Pak, kalau kemudian rasa sakit terus sulit, kemudian Allah menghilangkan, waduh, kalau bahasa kami ini ngebeling sakal itu. Duduk repot, berdiri repot, tidur nggak bisa, duduk juga nggak bisa, karena menahan rasa
perih gitu, kita rasa sakit melilit. Kan kita pernah merasakan dia suka begitu, rasa melilit turun gak pernah hilang-hilang. Ustaz, boleh nggak doa itu dibaca pada saat buang hajat, tapi berulang terus, tapi pada masuk, pada saat masuk, tapi memang pada saat ketika dalam kondisi kita merasakan sakit gitu, nah itu boleh. Bolehnya adalah dengan niat supaya Allah kembalikan kesehatan kita sebelum datangnya sakit tadi. Jadi pada saat kita sakit perut boleh baca Alhamdulillah. Tapi kan doa itu dibaca pada saat kita hilangnya penyakit yang kita rasakan. Itu apa? Bukan yang kita rasakan. Bisa berapa menit lagi? 8 menit lagi. Ya, baik, masih ada waktu 8 menit. Saya kasih waktu untuk ada yang ditanyakan, baik dengan masalahnya atau masalah yang lain. Silakan. Ya, silakan. Kok ngaji? Iya. Iya, iya. Ya, ada yang bertanya, silakan. Mumpung masih ada waktu 8 menit. Apakah kan ketika di dalam toilet itu kan katanya ada tempat jin kan? Iya. Apakah ada doa khusus yang bisa masuk ke situ untuk bisa terhindar dari godaan jin? Iya. Apakah ada doa-doa yang kemudian terhindar dari bisikan jin dan setan? Bahkan Nabi Rasulullah SAW, Allah juga menyebutkan di dalam ayatnya, kita dianjurkan membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sampai doa itu dianjurkan baca ketika kita sudah siap untuk sholat. Kita baca itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamazati, dari tipu daya bisikan syaitan. Itu doa yang perlu kita baca pada saat kita siap untuk melakukan sholat. Kan memang syaitan itu luar biasa Pak. Dalam keadaan lengah dia buat kita lupa. Dalam keadaan ibadah juga dibuat kita lengah dan bahkan lupa. Maka doa yang sangat ampuh yang Nabi ajarkan, doa yang tadi dari apa mengatakan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan bahkan doa yang ujung itu, aku berlindung dari kehadiran Dia untuk mengganggu kita. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kalau kita masuk kamar mandi ya, Iya. kita harus pakai tutup kepala misalnya. Ya. Ada pertanyaan bagus sekali. Apa hukumnya ketika kita masuk ke dalam ruangan mandi kita pakai tutup kepala? Bahkan dalam keterangan di dalam kitab Sulamul Taufik disebutkan, di dalam keterangan itu disebutkan, maka ada hal-hal yang memang kita perlu perhatikan. Di antara untuk menambah kesempurnaan kita buang hajat, kita dianjurkan untuk menutup kepala, maksudnya menutup kepala yang kemudian kepala kita tidak terlihat, kita buang kotoran di hadapan Allah. Sampai begitu Pak? Ya, itu boleh. Ya. Lalu bagaimana kalau kemudian kita nggak pakai itu? Boleh saja. Itu ada aturan adabnya begitu. Boleh aja, boleh. Yang bilang kalau kita tanpa tutup kepala, Iya. 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 Iya, saya belum dapat keterangan, tapi memang boleh saja keterangan itu bisa kita jadikan motivasi untuk kemudian melengkapi kegiatan ibadah kita pada saat buang hajat. Ya. Jadi yang saya dapat dalam kitab Sulamul Taufik disebutkan bahwa di antara kesempurnaan adab yang kita lakukan untuk buang hajat sampai kita menutup kepala kita. Baik, ada lagi yang lain? Ya.
Masih ada 7 menit lagi. Ya. Karena tadi kan di dalam itu ada jin dan setan. Iya. Ketika mandi itu tidak boleh telanjang bulat. Iya. Apakah kalau mandi kan pasti buang bukan pakaian. Makanya tadi saya bilang pada saat kita buka kan mungkin bacanya di situ disirkan. Bacanya disirkan. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Nah, supaya ketika kita mandi itu sudah tertutup dari aura yang baik. Jadi setan enggak mandang tubuh kita. Sampai demikian. Ya. Lagi yang lain. Ini memang pembahasannya sangat sederhana, tapi kalau kita terus panjang lebar luar biasa. Ya, gimana Pak? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sedikit saya menambahkan di keterangan ini disebutkan wa ayyastariya minal qawli bitanahihi wa tanazzuhi thalasan. Seyogianya pada saat ketika kita buang air kecil, buang air kencing, setelah selesai kita ngedehon 3 kali. Ngedehon 3 kali supaya setelah selesai cairan sisa-sisanya itu keluar. Sisa dari buang hajat itu kemudian keluar. Ternyata dipakai juga bagi orang yang sembelit buang hajat. Apakah buang air besar atau buang air kecil? Sembelit pasti pernah terjadi. Maka cara untuk mendorong itu dianjurkan dahon. Hikmahnya kotoran sisa dari apa yang kita keluarkan pada saat kita buang hajat itu bersih secara sempurna, insya Allah. Ya. Baik, ada lagi yang ditanya? Cukup? Ya. Masih ada 3 menit lagi. 1 menit. Ya. Cukup Pak ya? Insya Allah lain kesempatan kalau ada yang bertanya ditulis atau diingat. Insya Allah mudah-mudahan ketika Allah izinkan untuk saya jawab kalau tidak nanti kita tampil untuk pertemuan selanjutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها